Salam productivity. Channel kali ini, konten video kali ini kita membahas visibility new product ya. Bagaimana mengembangkan satu produk baru ya, berdasarkan kajian atau analisis studi kelayakannya. Berbeda dengan studi kelayakan bisnis ya, tapi ini bagian daripada itu yaitu studi kelayakan terhadap satu produk ya, new product. Dalam manufaktur ini sering menjadi tantangan ya. Banyak juga yang gagal. Gagalnya juga bermacam-macam. Ada gagal ketika produksi, gagal ketika bahan baku yang shortage atau kurang, salah perhitungan di sana, ataupun penetrasi pasar yang kurang baik ya. Jadi pertanyaannya mungkin banyak yang bertanya ya, eh, ini new product di bawah tanggung jawab siapa ya? Dalam manufaktur itu ada juga yang orang yang bertanggung jawab adalah plan manager ada, general operationnya juga general manager operation ada juga yang bertanggung jawab langsung pada direktur, dan ada yang pada marketing. Yang paling tepat sebenarnya menurut kami adalah di bawah marketing. Marketing dengan sales itu berbeda ya. Ada yang mengatakan sales dan marketing itu sama, itu kurang tepat ya. Karena sales itu lebih kepada end user penjualan, ya penjualan dari satu produknya atau hasil dari sebuah manufaktur ya. Produk dari manufaktur itu penjualannya oleh sales ya. Sales juga macam-macam ya. Nah, itu nanti kita bahas. Mungkin terlalu luas nanti video ini apabila membahas semuanya. Kita membahas dari segi seperti topik kali ini adalah visibility atau studi kelayakan dari sebuah produk baru ya. Nah, dalam produk baru ini sebenarnya banyak tools yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa eh, meluncurnya satu produk itu bisa diprediksi keberhasilannya ataupun pencapaiannya, dan bisa paling tidak diminimalkan kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu perlu dibuat satu studi sebelum meluncurkan satu produk ya. Nah, pertama adalah tanggung jawab tadi. Kalau menurut kami lebih tepat di bawah marketing. Marketing ini adalah konsep strategi ya, strategi dari satu organisasi dari ujung sampai dari hulu sampai ke hilirnya ya, itu perlu. Jadi seorang marketing, eh, pimpinan marketing bisa GM-nya, bisa direkturnya, bisa manajernya ya. Dalam satu organisasi berbeda-beda jabatan yang diberikan. Nah, tetapi yang pasti tanggung jawabnya seharusnya di bawah kendali oleh departemen marketing ya, yang bertanggung jawab. Sementara mereka akan bertanggung jawab langsung pada owner ataupun bisa COO, bisa CEO-nya ya. Nah, jadi pertama sebelum meluncurkan ini dibentuklah yang namanya FGD. FGD 1, FGD 2, FGD 3, dan total FGD-nya ya. Sebaiknya kalau itu produk yang perlu biaya ataupun anggaran yang besar ya, FGD itu perlu. Nah, dilibatkanlah di sana mulai dari eh, purchasing untuk memastikan konsistensi dari bahan baku nantinya, kemudian production atau factory ya, yang untuk memastikan bagaimana optimalisasi produk tersebut nantinya ya setelah diluncurkan sebagai mass production. Kemudian ada juga orang finance accounting untuk memastikan anggaran, dan juga sales ya, serta logistik ya, tidak kalah penting logistik, dan juga human resource untuk memastikan ketersediaan manpower ya. Dan engineering tidak boleh dilupakan, karena engineering ini adalah memastikan itu bagaimana metode kerja yang paling optimal nantinya. Nah, dari FGD ini nanti dikumpul satu forum group discussion yang cukup baik ya, harusnya yang cukup artinya komunikatif,
dan kerjasamanya haruslah memiliki kerjasama yang baik, tidak saling sikut ya. Itu nanti dibahas di budaya kerja juga. Nah, apa tools yang perlu, yang paling tepat untuk meluncurkan atau menganalisis ataupun menguji satu new product ini? Kalau kami sarankan ya gunakan juga FMEA, FMEA Failure Mode Effect Analysis ya. Jadi ini mirip-mirip dengan risk management ya, risk management di mana semua proses nanti yang dari kualitatif dibuat jadi kuantitatif, dibobot sehingga dapatlah masalah-masalah yang penting yang harus ditanggulangi ya. Seperti itu. FMEA ini nanti eh, dibuatkan dalam satu flowchart dari setiap proses produksi, setiap proses bukan hanya produksi ya, setiap proses aktivitas dari peluncuran produk ini, mulai dari risetnya tadi, riset yang didapatkan oleh tim R&D dan sales juga ya, dan engineering di sana, itu serta produksi yang akan menjalankannya itu dibuatkan aktivitas masing-masing dari mulai aktivitas A atau nol ya, atau aktivitas satu di mana dilihat dulu ketersediaan bahan baku, paling penting ya konsepnya. Nah, FMI ini memang nanti kita akan bisa bahas lagi ya, cukup panjang ya, cukup panjang, cukup lama ya. FMEA ini adalah tools tadi yang kita akan berpatokan. Semua orang dalam FGD, dalam tim tersebut harus memberikan kontribusi. Ya, potensi-potensi masalah, mulai dari aktivitas A, potensi masalahnya apa, bobot masalah itu apa, tingkat keseringan terjadinya masalah itu apa, dan solusinya apa bila itu terjadi. Alternatifnya, plan A, plan B-nya ya. Nah, itu harus dibuatkan. Jadi bukan hanya langsung satu orang mendesain untuk produk baru. Nah, itu sering terjadi di beberapa perusahaan atau pabrik ya, sehingga terjadilah kesalahan-kesalahan, gagal produk. FMEA ini sebenarnya dikenal diluncurkan oleh NASA ya, dari Amerika ya. Otomatis mereka adalah satu perusahaan yang sangat-sangat presisi ya. Jadi bisa kita adopsi tools tersebut. Ya, tools FMI ini banyak ya, mungkin sudah tersebar softwarenya di gratisan ya di mana-mana. Nah, silahkan itu bisa digunakan ataupun kalau ada rekan-rekan yang ingin belajar tentang FMIA, silahkan juga bisa berkomentar dan menghubungi kami. Seperti dari awal kami sampaikan, kami akan memberikan diskusi gratis ya. Nah, oleh karena itu silahkan teman-teman yang membutuhkan diskusi atau konsultasi gratis, silahkan menghubungi kami di komentar nanti, kolom komentar. Nah, jadi pada prinsipnya pengembangan produk baru ini jangan asal-asalan, jangan tebak-tebak buah manggis ya, tetapi semuanya ada tahapan-tahapannya, gunakan tools FMEA. Nah, ini akan membawa kita meminimalkan eh, bisa dikatakan meminimalkan kesalahan, error itu akan makin minimal dan target untuk pencapaian penjualan dan sebagainya akan tercapai ya. Ingat, semuanya ini adalah berkontribusi dari mulai pemilihan bahan baku, incoming dari QC-nya nanti untuk bahan baku hingga sampai sales-nya itu semuanya akan berkontribusi baik berkontribusi positif maupun negatif tergantung itu berdampak langsung nanti ya dengan keberhasilan atau kegagalan new product. Nah, konsep-konsep itu ada juga yang memotong sistem distribusi yang tadi kita katakan ada jalur mulai bahan baku dan sebagainya ya. Seperti konsep produk ada kami temukan di pasar itu seperti produk oli, minyak pelumas ya. Nah, minyak pelumas salah satu produk itu dia memperoleh bahan baku majority atau mayoritas itu base oilnya dari oli bekas. Nah, dia membuat membangun satu tempat penampungan oli bekas yang di refinery ya pabriknya itu ada proses refinery
oli bekas tadi menjadi base oil, yang mana pabrik lain mungkin langsung membeli base oil yang harganya akan fluktuatif harga minyak dunia ya. Tapi dengan oli bekas dia akan lebih stabil harganya. Nah, dari oli bekas menjadi base oil tadi, setelah menjadi dia base oil, maka dia mirip dengan pabrik yang lain yang biasa dengan menggunakan base oil minyak bumi tadi ya. Nah, baru prosesnya hingga jadi produk. Nah, produk jadi kebanyakan pabrik oli itu memiliki distributor ya, yang kosnya juga cukup besar ya, ada kos promosi, kos lain-lain ya, dan juga kos delivery-nya panjang dan harga akan naik ya. Banyak harga di sana sehingga sampai ke end user cukup tinggi harganya. Tetapi kalau ada produk oli tadi yang saya katakan dari mulai oli bekas, dia sampai produksi. Setelah produksi, dia memiliki bengkel-bengkel langsung ya, bengkel-bengkel mobil, otomotif maupun bengkel motor ya, sepeda motor. Nah, bengkel-bengkel itu akan dari pabrik akan langsung ke bengkelnya dia sendiri, yang dimana bengkelnya ini juga sudah franchise, banyak pemiliknya ya, banyak tempatnya, banyak lokasi. Nah, mudah bukan? Jadi dia tidak perlu lagi ada gudang, ada distributor, ada kos-kos besar. Nah, ini memotong semua rangkaian rantai supply chain yang terlalu mahal ya, terlalu beresiko dan banyak hal lainnya. Ini salah satu pabrik yang efektif dan efisien. Nah, ini pabrik modern seperti ini. Kami juga pernah menemukan, nah itu produk-produk baru yang ada yang produk baru, ada konsep baru ya. Nah, seperti di salah satu perusahaan peternakan, mereka membuat feed millnya yang biasanya menjual ke distributor. Nah, mereka sekarang membuat seperti partnership dengan peternak-peternak lokal yang kemudian dia langsung feed millnya akan dijual ke para peternak lokal tadi yang langsung menjadi partnernya, yang mereka modali juga dan modalnya juga mereka kembangkan. Jadi panjang ya, dipotong semua rantai distribusi tadi, di mana dari pabriknya langsung kepada peternaknya. Nah itu atau end user ya. Jadi banyak hal ya untuk memotong kos-kos tadi. Itu juga produk-produk konsep produk baru yang dia bikin. Bisa produknya yang baru, bisa juga konsepnya yang baru, sistem distribusinya. Nah itulah pengembangan new product maksudnya ya. Ada yang produknya yang memang baru atau dimodifikasi sedikit menjadi baru ataupun konsep penjualannya yang baru. Nah, ini strategi-strategi yang dikelola marketing sebenarnya ya, di bawah Departemen Marketing. Karena marketing itu adalah satu departemen yang kaya dengan konsep ya, strategi. Bukan penjualan langsung ya. Yang penjualan langsung, yang ujung tombak itu adalah sales. Jadi ada bedanya sales dan marketing. Itu yang kami rasa perlu kita pahami ya sama-sama. Nah, bagaimana dengan konsep-konsep lainnya untuk strategi di pengembangan new produk tadi lagi lebih dalam, dapat juga nanti kita, karena cukup panjang ya lama di video ini, jadi kita akan bahas kembali lagi nanti di video berikutnya. Paling tidak sedikit pemahaman yang telah kami sampaikan bahwa manufaktur harus bisa berinovasi terus-menerus ya, terus-menerus untuk menekan kos dan memperbaiki sistem kerjanya. Menekan kos bukan berarti memotong tenaga kerja, mengurangi tenaga kerja saja, tetapi sistemnya yang diperbaiki untuk lebih efektif, tepat guna ya, tidak banyak yang menjadi waste cost ya, atau ada juga waste cost dari segi waktu, dari segi bahan baku yang terbuang, dari segi sistem distribusi yang cukup panjang, bisa juga sewa tempat yang banyak. Nah, itu adalah waste cost ya. Nah, itu yang harus dikelola. Nah, bagaimana cara-caranya juga bisa kita bahas. Baik di video nanti berikutnya, ataupun silahkan teman-teman yang membutuhkan untuk berkonsultasi, silahkan menghubungi kami. Sekali lagi, free biayanya, kami berikan konsultasinya, hanya saja cukup dibantu dari kos untuk transport dan akomodasi bila ke tempat Anda, ataupun bisa melalui online apabila memang
dibutuhkan sehingga menekan cost juga ya. Demikian kami sampaikan, salam produktivitas, sampai ketemu lagi, maju dan tetap berpikir yang efektif, efisien, dan paling tepat adalah optimal. Terima kasih, sampai ketemu lagi.